Sore itu, mentari senja memerah keemasan, menyinari halaman rumah Ira dengan cahayanya yang hangat. Aroma tanah basah setelah disiram tadi bercampur dengan wangi melati yang merambat di pagar. Ibu Ira, dengan kebaya lusuhnya yang nyaman, menyapu halaman dengan gerakan ritmis. Suara sapu lidi bergesekan dengan kerikil kecil menciptakan melodi sederhana. Tiba-tiba, suara deru motor memecah keheningan. Ira, anak gadisnya, memasuki pagar dengan motor matic merah jambu kesayangannya. Warna cerah motor itu kontras dengan hijaunya tanaman di halaman. Dua kantong plastik besar menggantung di jok depan, bergoyang mengikuti gerakan motor. Ibu Ira meletakkan sapunya lalu menghampiri anak gadisnya itu yang baru saja memarkirkan motornya. Debu tipis beterbangan saat Ira menurunkan kakinya dari motor. Ira menyalami ibunya, mencium tangannya dengan lembut. "Assalamualaikum, Ibu," sapanya, suaranya sedikit serak karena perjalanan. "Waalaikumsalam, Nak," jawab Ibu Ira, membalas salam dengan belayan lembut di kepala Ira. Hijab Ira terasa halus di bawah telapak tangannya. "Alhamdulillah, anak gadisnya ibu sudah pulang." Ira tersenyum, lalu menyerahkan kantong plastik berisi 2 sisir pisang kepada ibunya. Aroma manis pisang raja langsung menyeruak. "Ini oleh-oleh dari Ibu Ari untuk ibu dan ayah," ucapnya, pipinya merona merah jambu. Ibu Ira menerima kantong plastik itu kemudian membukanya perlahan. Matanya berbinar melihat isinya. "Wah, oleh-oleh dari calon besan," gumamnya, senyumnya semakin lebar. Ira semakin tersipu malu mendengarnya. Jantungnya berdegup kencang, seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutnya. Mereka berdua berjalan menuju pintu rumah. Pintu kayu itu terasa dingin di telapak tangan mereka. "Assalamualaikum," ucap mereka bersamaan saat memasuki rumah. "Waalaikumsalam," jawab ayah Ira dari ruang tamu. Suaranya berat dan penuh rasa ingin tahu. Ia sedang asyik duduk di sofa, matanya terpaku pada layar televisi yang menampilkan pertandingan sepak bola. Aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruangan. "Itu apaan yang di kantong plastik, Bu?" tanya ayah Ira, matanya melirik kantong plastik yang dibawa istrinya. Istrinya tersenyum menggoda. "Ini 2 sisir pisang, oleh-oleh dari calon mertua Ira untuk ayah dan ibu," jawabnya, suaranya penuh nada jenaka. Ira, yang saat itu sedang menyalami ayahnya, hanya bisa tersipu malu. Pipinya semakin memerah, terasa panas seperti terbakar. Ayah Ira mengelus-elus kepala anak gadisnya itu. Rambut Ira terasa lembut dan wangi sampo. "Alhamdulillah, dapat oleh-oleh dari calon besan," ucapnya, lalu menoleh ke arah istrinya. "Pisang ini bisa digoreng sebentar malam, jadi teman ngopi saat nonton bola, Bu." Istrinya hanya mengangguk mengiyakan, sambil tersenyum penuh makna. Ia berjalan menuju dapur, suara langkah kakinya ringan di atas lantai keramik. Aroma bawang putih dan rempah-rempah dari masakan yang sedang ditumis menyambutnya di dapur. Ia menyimpan kantong berisi pisang itu di atas meja makan. Ira duduk di samping ayahnya, mengambil ponselnya dari dalam tas. Layar ponselnya memancarkan cahaya biru yang lembut. Ia mengirim pesan kepada Ari, "Alhamdulillah, saya sudah sampai di rumah dengan selamat." Tak lama kemudian, balasan dari Ari pun datang. "Alhamdulillah, istirahat dan mandi ya, nanti kita ketemu lagi sebentar malam di panggilan video." Ira membalas singkat, "Oke," lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Suara getar ponselnya pun berhenti. Ayahnya bertanya dengan penuh kelembutan, "Bagaimana kabar Ari? Kabar orang tuanya, dan bagaimana pula perasaanmu sepulang dari rumah kekasihmu itu, Nak?"
Ira menjawab pertanyaan-pertanyaan ayahnya dengan nada semangat, meskipun ia merasa lelah. Ia menceritakan semua yang terjadi di rumah Ari, tentang obrolan mereka, tentang canda tawa mereka. Setelah meletakkan kantong plastik belanjaannya yang berisi peralatan menjahit di samping mesin jahitnya, Ira pamit kepada ayahnya untuk ke kamarnya. Ira mau istirahat sebentar dulu ya, iya. Sekalian nanti Ira bangun baru mandi. Malam pun tiba, langit malam bertaburan bintang, cahayanya redup namun menenangkan. Ira sedang asyik menonton bola bersama kedua orang tuanya sambil menikmati segelas teh hangat dan sepiring pisang goreng pemberian Ibu Ari yang sudah digoreng oleh ibunya. Aroma manis pisang goreng berpadu dengan aroma teh melati, menciptakan kombinasi yang sempurna. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi, menampilkan foto Ari yang sedang tersenyum manis. Ira pamit kepada kedua orang tuanya untuk mengangkat panggilan video tersebut. "Cie, yang mau video call sama calon mantu ibu," goda ibunya. "Jangan lama-lama ya, nak. Nanti yang ada kamu malah ngantuk di kantor bupati besok," timpal ayahnya. Ira hanya tersenyum mengangguk dengan pipi merah merona. Ia kemudian mengangkat panggilan video dari Ari. "Assalamualaikum, sayang. Apa kabar malam ini?" sapa Ira. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kamu sendiri lagi apa, sayang?" jawab Ari. Suaranya terdengar ceria. "Ibu, ayah, dan aku tadi sedang makan pisang goreng ditemani segelas teh hangat sambil nonton bola sebelum kamu menelepon," ucapnya. Ira berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Ari untuk pisangnya. Ari menggoda Ira, "Wah, jadi penasaran pengen nyicipin pisang goreng buatan calon mertuaku." Ira memonyongkan bibirnya. "Ih, ngambek ah," ucapnya. Meskipun dalam hatinya ia merasa bahagia mendengar kalimat itu. Mereka pun membahas masalah pertemuan di kantor bupati yang akan dilangsungkan besok. Ira menjelaskan bahwa insya Allah dia akan datang menjemput Ari sekitar pukul 8 pagi karena acaranya juga baru akan dimulai sekitar pukul 10 menjelang siang. Ari tersenyum bahagia, berarti sebelum menuju kantor bupati, masih ada waktu untuk ke pantai terlebih dahulu dong, sayang. Kebetulan kan pantainya juga berada tidak jauh dari kantor bupati, ucapnya, suaranya penuh nada menggoda. Ari menjelaskan kepada kekasihnya itu bahwa dia sudah membayangkan mereka sedang duduk berdua di atas motor matic merah jambu kesayangannya itu menikmati angin pantai di pagi hari yang begitu menenangkan. Suara ombak yang berdebur, aroma laut yang segar, dan sentuhan angin yang lembut di wajahnya, semua itu terasa begitu nyata dalam imajinasinya. Ira tertawa geli mendengarnya. "Dasar tukang gombal," ucapnya, meskipun hatinya berbunga-bunga karenanya. Ira melanjutkan dengan nada lembut, "Jika kamu memang ingin ke pantai, nanti insya Allah aku akan mengantarmu minggu depan, sayang. Kebetulan ini aku juga masih ada beberapa lembar baju pesanan yang belum diselesaikan." Ari berteriak kegirangan. "Asik," teriaknya, membuat Ira semakin tertawa. Obrolan di antara mereka semakin mengalir. Namun Ira kemudian menyuruh Ari untuk beristirahat karena dia melihat jam di atas pintu kamarnya sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ari setuju. "Bagaimanapun juga, kita harus beristirahat untuk mempersiapkan tenaga menghadiri pertemuan besok, sayang," ucapnya. Ira lantas pamit kepada Ari setelah memberi salam. Ia pun memutuskan panggilan videonya. Ari tak lupa menjawab salam dari kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia membaringkan tubuhnya sambil membayangkan betapa serunya besok pertemuan di kantor bupati, karena akan bertemu dengan teman-teman satu organisasi yang orangnya baik hati walaupun Ari tidak bisa melihat mereka.
Ia membayangkan suara tawa mereka, aroma makanan yang disajikan, dan kehangatan persahabatan yang terjalin di antara mereka. Sedangkan di tempat yang berbeda, Ira membaringkan tubuhnya dengan senyuman yang juga tak pernah lepas dari bibirnya. Ia masih membayangkan saat di mana dia berada di dalam pelukan kekasih tunanetra tercintanya itu tadi siang. Sentuhan lembut Ari, aroma tubuhnya yang khas, dan detak jantungnya yang berdebar kencang, semua itu masih terasa begitu nyata dalam ingatannya. Karena bagaimanapun juga, itu adalah untuk pertama kalinya dia dipeluk oleh laki-laki selain ayahnya. Ia merasakan campur aduk di dalam hatinya dan berharap semoga hal itu tidak terulang kembali. Ira pun akhirnya terlelap dengan harapan semoga hari segera berganti, karena dia sudah rindu ingin bertemu dengan teman-teman satu organisasinya, terutama dengan kekasih tunanetra tercintanya itu. Ia membayangkan senyum Ari, suaranya yang menenangkan, dan sentuhan tangannya yang lembut. Ia berharap semoga besok akan menjadi hari yang indah dan penuh kebahagiaan.